Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita ketemu lagi di Mimis Channel, sebuah channel yang keren abis, akan mengulas berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tentunya dengan sudut pandang tertentu, yakni sudut pandang Islam. Sebelum kita lanjutkan, para pemirsa, silahkan Anda untuk like, comment, share, and subscribe Mimis Channel agar tidak ketinggalan ulasan-ulasan terbaru, terupdate tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dapatkan notifikasi terbaru ulasan-ulasan dari Mimis Channel. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas satu berita, ya, berita baru dari bagian timur Indonesia, ya, dari Papua. Nah, jadi baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 27 November 2021, ya, cukup mengejutkan, ada sebuah peristiwa bentrokan antara, ya, anggota Kopassus dari Angkatan Darat dengan kepolisian dari Brimob, ya. Jadi bentrokan ini dipicu oleh komplain dari anggota Kopassus tadi tentang harga rokok yang dijual oleh beberapa anggota kepolisian Brimob. Ya. Jadi kronologisnya adalah 6 anggota kepolisian Brimob ini berjualan rokok, ya, berjualan rokok. Lantas ada 20 anggota Kopassus Angkatan Darat ini yang membeli rokok kepada mereka dan komplain dengan harga rokok yang dijual oleh anggota kepolisian dari Brimob itu. Nah, karena tidak terima, akhirnya 20 anggota Kopassus Angkatan Darat ini mengeroyok 6 anggota kepolisian Brimob. Nah, bentrokan ini lantas ditangani oleh Polda Papua, ya. Jadi Kabid Humas Polda Papua Mustafa Kamal menyatakan bahwa anggota aparat kepolisian yang terlibat bentrok itu akan mendapatkan sanksi indisipliner, begitu. Menilik kejadian sedemikian, tentu kejadian bentrokan antara anggota Kopassus Angkatan Darat dengan anggota kepolisian Brimob ini menandai atau menjadi tanda akan cacatnya attitude, ya, attitude dari aparat kita. Mereka, ya, yang terlibat dalam bentrokan di Papua ini adalah dalam satu komando menjaga kedaulatan dan keamanan di Papua, ya, dari serangan-serangan KKB, kelompok bersenjata atau OPM, ya, organisasi Papua Merdeka. Nah, ini sangat miris sekali, ya. Jadi dalam kondisi mereka harus bersiap siaga dalam situasi yang memungkinkan perang terjadi kapanpun dengan anggota KKB atau OPM, teroris OPM itu, malah, ya, aparat kita, aparat Indonesia, baik dari kepolisian maupun dari Angkatan Darat Kopassus, malah terlibat bentrok dengan temannya sendiri, ya. Nah, ini attitude yang kurang bagus. Nah, mengenai attitude dari aparat kita yang kurang, ya, kurang baik, kurang bagus tersebut dan tidak disiplin dalam tugas, ini tidak hanya terjadi satu kali ini saja. Jadi pada tahun 2017, ya,
pada tahun 2017, tepatnya 25 Januari ya 2017 itu ada 7 orang anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat kasus pencabulan terhadap ya seorang remaja umur 18 tahun, ya anggap saja inisialnya RI ya. Ini dilansir di kompas.com pada tahun 2017. Begitu pula ya terjadi keterlibatan aparat kepolisian perwira ya, keterlibatan terhadap pemakaian narkoba ya. Ada seorang perwira, itu perwira IS gitu ya, nama panggilannya IZZ. Ini yang kedapatan membawa 2 tas ransel, isinya adalah sabu-sabu yang kalau dinilai dengan uang itu sekitar 32 miliar rupiah. Nah, ini beberapa contoh. Jadi bentrokan yang barusan terjadi di Papua antara anggota kepolisian dari Brimob dan Kopassus Angkatan Darat saat bertugas menjaga kedaulatan negeri ya, melawan KKB, menjaga keamanan dari KKB atau OPM, ini justru menambah daftar panjang dari ya tidak bagusnya attitude dari aparat kita ya, tidak disiplinnya aparat kita. Demikianlah ya, di dalam sistem sekuler itu telah menghasilkan ya aparat-aparat keamanan baik dari kepolisian maupun dari militer ini yang attitude-nya sangat kurang sekali, akhlaknya kurang bagus, tidak disiplin dan sebagainya, bahkan di dalam tugas. Karena ya hal itu memang niscaya akan terjadi di dalam sistem sekuler. Karena sekulerisme itu kan memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga standarnya bukan lagi halal haram, tapi ya untung rugi begitu. Nah, ketika halal haram dipinggirkan sebagai standar kehidupan, ya tentu ya pelanggaran-pelanggaran ya akan kemungkinan terbuka untuk dilakukan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua ya, adanya fenomena anggota kepolisian di Papua ini ya, 6 orang anggota kepolisian Brimob yang berjualan harga rokok, ini juga menandakan kurangnya kesadaran mereka bahwa mereka itu dalam tugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Papua khususnya dari rongrongan OPM atau KKB. Di samping itu mereka masih memikirkan akan kebutuhan hidup ya, akan kebutuhan hidup. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dengan potret aparat yang sedemikian itu akan mampu ya menghasilkan keterjagaan kedaulatan dan keamanan negeri Indonesia khususnya. Ya kita bisa lihat kemarin pas kasus di Kepulauan Natuna ya, itu disatroni oleh kapal militernya Cina, itu juga kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, ini ya ironis ya, 2 hal yang ironis sekali terjadi di negeri kita ya. Karena memang asasnya ketika menerapkan sekulerisme ya hal itu terjadi. Nah, berbeda dengan Islam ya, attitude dari aparat di dalam Islam, baik kepolisian maupun militer, itu sangat terjaga dengan akhlak yang mulia, keimanan dan ketakwaan terjaga, karena negara memperhatikan pembinaan iman dan takwa kepada aparatnya,
baik kepolisian maupun militer. Nah, pada suatu kesempatan ya, di saat persiapan penaklukan Konstantinopel ya, Sultan Muhammad Al-Fatih pernah melakukan introgasi ya, inspeksi terhadap pasukannya. Nah, dari pertanyaan siapa yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu, nah, nanti yang meninggalkan berarti duduk kan begitu. Ya, waktu itu semua pasukan yang jumlahnya ratusan ribu yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih masih berdiri. Artinya tidak ada yang satupun yang meninggalkan sholat 5 waktu, tidak ada. Hingga pada pertanyaan terakhir adalah siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud. Semuanya duduk ya, semuanya duduk. Kecuali satu orang, yaitu Muhammad Al-Fatih. Artinya Muhammad Al-Fatih ini setiap hari sholat tahajud ya, tidak pernah meninggalkan. Ini adalah wujud dari pembinaan iman dan takwa, sehingga menghasilkan sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Maka pun mereka berhasil ya menaklukkan Konstantinopel. Ya, attitude yang baik ya, itu modal awal untuk meraih kemenangan di dalam sebuah peperangan melawan musuh. Berikutnya terkait dengan persiapan fisik ya, terkait persiapan fisik, maka di dalam Islam itu ya, kemampuan pasukan di dalam penggunaan penguasaan senjata militer terbaru itu diperhatikan, dilatih ya setiap saat. Di samping ya upgrade persenjataan itu dilakukan. Strategi perang itu juga dilakukan upgrade kepada pasukan. Nah, sehingga ketika Orban sudah selesai membuat meriam besar untuk menjebol benteng Konstantinopel, ada pasukan khusus yang dilatih di dalam mengoperasikan meriam raksasa tersebut. Nah, ini adalah persiapan fisik dan non fisik terkait dengan aparat baik militer maupun kepolisian. Nah, selanjutnya negara pula akan memperhatikan kesejahteraan aparatnya, termasuk keluarga yang ditinggalkan ya, keluarga yang ditinggalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat ya, di dalam Sunan An-Nasa'i, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan ya, hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qaidina ka ummahatihim ya. Jadi kehormatan ya wanita-wanita, istri-istri dari para mujahid ya, aparat atau orang yang berangkat berperang di jalan Allah ya, di sisi orang-orang yang tinggal, yang nggak ikut perang, itu adalah seperti ibu mereka. Jadi istrinya para mujahid itu ya, bagi warga negara Islam yang lain itu seperti ibu mereka. Nah itu, jadi mereka akan menjaga ibunya kan, seperti itu. Jadi yang menjaga istri-istri keluarga para mujahid adalah negara. Warga negara yang lain yang tidak ikut berperang juga menjaga sebagaimana menjaga ibu mereka ya. Lantas Rasulullah mengatakan, wa ma min rajulin minal qaidina yahlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi ya fakhanahu. Nah, tidaklah satu orang laki-laki yang tidak ikut berperang lantas mengkhianati laki-laki yang ikut berperang, mengkhianati dalam keluarganya ya. Nah, maksudnya menggoda keluarga yang ditinggalkan para mujahid atau menggoda istri dari para mujahid itu ya, mengkhianati para mujahid tersebut. Nah, lantas qila yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kata Rasulullah ya. Ya, maka dikatakan pada hari kiamat
kepada laki-laki yang berperang tadi, ya. Nah, ini adalah orang yang mengkhianatimu fi ahlika, di keluargamu. Jadi keluargamu dulu ketika kamu berperang itu digoda oleh orang ini. Maka dikatakan kepada laki-laki mujahid tadi itu pada hari kiamat, khud min hasanatihi ma syi'ta. Maka ambillah kebaikan-kebaikannya, ambillah pahalanya sebagaimana apapun yang kau inginkan. Nah, habis itu sudah. Ya, kebaikan orang yang mengkhianati para mujahid itu diambil oleh para mujahid. Ya. Fama dhannukum, maka Rasulullah mengatakan, maka bagaimana menurut kalian? Apakah tersisa kebaikan dari orang yang mengkhianati laki-laki mujahid tersebut? Ya, tentunya tidak sisa. Nah, inilah ya. Jadi keluarga para mujahid itu dijaga oleh negara, ya. Kehormatannya, kemudian kesejahteraannya juga dijaga oleh negara. Yang terakhir, jadi aparat, apakah itu kepolisian termasuk militer, dalam Islam itu hubungannya harmonis, ya. Hubungannya harmonis. Kalau kepolisian meminta bantuan militer, itu akan dibantu. Nah, kan kepolisian itu menjaga keamanan dalam negeri, ya. Lantas ketika ada bugot, ada pemberontakan, ya, dan pemberontakan itu besar dan jumlah besar persenjataannya, persenjataan perang, dan kepolisian tidak mencukupi untuk mengatasi orang-orang yang melakukan kejahatan pengacau keamanan tadi, maka bisa minta bantuan dari militer untuk membasmi mereka. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi Khawarij, ya, kaum Khawarij yang memberontak. Itu beliau tidak mencukupkan dengan kepolisian, tapi beliau menurunkan militer, ya. Beliau menurunkan militer. Nah, demikian yang bisa kita ulas, dan demikian juga arahan dari Islam tentang bagaimana pembentukan attitude yang baik, yang terjaga kemuliaannya dari aparat-aparat, baik itu kepolisian maupun militer. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.